Kalau kita bicara mengenai pergerakan market yang terjadi setiap saatnya, setiap harinya, pasti akan ada fase-fase di mana market itu terjadi bullish dan juga ada fase-fase di mana market itu terjadi bearish. Nah, saat market terjadi bullish, maka biasanya hati kita ikut senang, kita ikut happy dengan melihat saham-saham yang kita pegang juga pada naik. Tapi begitu terjadi market bearish, biasanya kita sedih ya. Kita ngomel-ngomel melihat portofolio kita merah, portofolio kita boncos. Nah, sekarang pertanyaannya, dengan pergerakan market yang sangat dinamis tersebut, apakah kita yang memiliki kesibukan yang lain itu bisa tetap berinvestasi dengan tenang atau tidak? Apakah kita yang ngantor saat ini atau kita yang saat ini memiliki bisnis yang tidak bisa kita tinggal ataupun kita sambil dengan melihat pergerakan market setiap hari, apakah kita bisa ikut cuan? Jawabannya sangat bisa. Kuncinya adalah di dalam pengelolaan portfolio. Jadi ketika kita bisa menyusun portfolio yang ideal, maka kita bisa melakukan aktivitas kita yang lain pun dengan tenang. Nah, di video ini saya akan share bagaimana saya mengelola atau menyusun portfolio ya. Silahkan tonton video ini sampai selesai. Oke teman-teman sekalian, ini adalah gambaran dari portfolio saya saat ini ya, dimana 80% uang saya, uang tabungan hidup saya ada di saham ini. Nah, mungkin sebagian teman-teman ya, sebagian penonton di sini ada yang sudah tahu juga karena memang di sini ada program yang bisa diikuti dengan portofolio saya seperti ini ya. Nah, saya saat ini pegang 13 saham ya, 13 saham dimana kondisinya pun macam-macam ya. Dari 13 saham ini 2 saham minus ya, dan saya bersyukur yang lainnya positif walaupun ada yang masih 0% maupun 2%. Holding periodnya pun juga macam-macam ya. Ada yang sudah 1 tahun saya hold, ada yang baru 1 bulan alias saya baru beli kemarin. Nah, menurut saya komposisi ini sudah ideal buat saya ya, buat saya pribadi. Ideal dalam artian apa? Saya bisa tidur nyenyak. Saya nggak khawatir bahwa hari ini market akan crash atau market akan turun. Saya nggak khawatir apakah hari ini bandar sedang distribusi, bandar sedang akumulasi. Karena apa? Karena portofolio saya, buat saya pribadi sudah ideal. Jadi saya bisa melakukan rutinitas lain. Saya bisa mengerjakan hal lain dengan tenang tanpa harus terganggu dengan berisiknya bursa. Sekarang bagaimana cara menyusun portofolio tersebut ya? Nah, ini saya bagikan sedikit sharing ya. Saya sedikit sharing mengenai tips menyusun portfolio untuk investing ya. Catatan sekali lagi untuk investing, bukan buat trading, bukan buat spekulasi. Yang pertama, miliki time horizon panjang ya, dalam artian sampai berapa lama? Minimal 1 tahun. Ya, jadi ketika kita sudah akan membeli saham tertentu, maka yang saya pikirkan adalah oke, saya akan hold minimal 1 tahun. Ya, walaupun nanti dalam perjalanannya kita sering melakukan rebalancing, itu nggak masalah. Tapi paling tidak kita punya target hold minimal 1 tahun. Kemudian yang kedua, pilih perusahaan yang berkinerja baik. Ya, sekali lagi untuk investing, maka memilih perusahaan berkinerja baik itu menjadi syarat wajib. Ya, berbeda kalau kita bicara mengenai spekulasi, maka pilih perusahaan busuk pun ya nggak masalah. Tapi kalau investing, supaya kita bisa tidur tenang, maka harus berkinerja baik. Tapi bukan hanya kinerja baik saja, yang juga undervalue harganya saat ini. Kenapa harus undervalue? Supaya ketika market turun, maka penurunannya dari saham tersebut ini sudah terbatas ya, tidak anjlok ataupun ARB berjilid-jilid. Ya, oke. Yang ketiga, miliki beberapa sektor. Jadi dari 13 saham yang saya hold ya, yang saya pegang tersebut, saya memiliki 5 sektor ya. Jadi 13 saham dari 5 sektor. Nah, kenapa harus punya beragam sektor? Karena masing-masing sektor itu manggungnya seringnya gantian ya, tidak berbarengan. Jadi kadang ada satu sektor tertentu naik, ada satu sektor tertentu masih sideways ya, dan begitu seterusnya. Kemudian yang keempat, beli secara bertahap ya, alias tidak langsung beli saat itu juga. Saya seringkali menyiapkan 2-3 kali tembakan ya, supaya apa ya, supaya kita bisa mendapatkan average buying price yang bagus ya. Jadi saya biasanya tembakan pertama itu separuh anggaran, kemudian tembakan kedua dan ketiga itu biasanya saya menunggu waktu kira-kira bulan depan atau 2 bulan lagi bagaimana perkembangannya.
Ya, kalau misalkan turun lebih dari 15%, selama kinerjanya tetap bagus, saya tambah muatan di situ. Oke, selanjutnya yang kelima, tidak perlu kejar kereta, teman-teman sekalian ya. Seringnya nih kita ketika kita melihat saham yang kita incar tiba-tiba rally dan rallynya itu terus-terusan ya, naik terus setiap hari. Di situ kadang kita menjadi FOMO, ya takut. Akhirnya di situ baru rame tanya ke saya gitu ya, Mas Ros, saham ini gimana nih? Naik terus nih, masih layak beli nggak nih? Gitu. Ya saya bilang, target saya di sini, walaupun ini masih naik terus, target saya di sini, jadi saya belum akan ngejual. Tetapi teman-teman sekalian, yang namanya market tidak akan naik terus-terusan. Akan ada kalanya ketika naik, habis itu setelah naik beberapa waktu pasti akan turun dulu, pasti akan jatuh dulu. Dan setelah jatuh biasanya akan ada fase sideways. Nah, beli kita sebenarnya adalah saat fase-fase sideways ini. Beli terbaik kita, waktu terbaik untuk beli saat-saat sideways. Itu yang sering saya lakukan. Ya walaupun setelah beli nanti nggak ujuk-ujuk besok langsung naik gitu ya, tapi tetap memerlukan beberapa waktu. Tapi paling tidak kita tenang gitu ketika kita beli saat fasenya sideways ya. Kemudian yang keenam, dan ini yang juga paling penting, bahwa ketika kita punya atau kita mengelola portofolio saham, jangan sampai kita kehabisan cash ya. Karena ibaratnya kalau kita kehabisan cash itu seperti kita kehabisan peluru saat perang. Nah, maka pastikan kita harus sedia cash. Salah satunya apa? Salah satunya adalah dengan cara nabung setiap bulan ya. Jadi nabung ini dalam artian setiap bulan kita selalu memasukkan uang hasil dari sebagian dari penghasilan kita untuk kita tabung di saham. Nah, jadi ketika kita rutin untuk memasukkan uang ke RDN kita, maka kita akan selalu punya peluru dan kita siap membeli saham ketika harga-harga saham pada turun alias pada murah-murahnya. Teman-teman sekalian, di hari Jumat besok ya, tanggal 19 dan 20 November ya, hari Jumat dan Sabtu besok, kami akan mengadakan webinar value investing, di mana di sini nanti kita akan membahas strategi menyusun portfolio untuk cuan beggar ya, dan termasuk nanti kita akan bedah portofolio saya ya, portofolio saya yang 13 saham tersebut akan kita bedah dan akan kita review di webinar tersebut ya. Dan nanti 2 hari ini ada 2 pembahasan. Yang pertama adalah memilih saham under value. Jadi selain saham-saham tersebut, nanti kita akan bedah beberapa saham lagi yang kondisi saat ini masih under value. Kemudian yang kedua, di hari esoknya, hari Sabtunya, kita akan bahas bagaimana cara menyusun portfolio yang ideal. Yang artinya kita bisa tidur nyenyak walaupun market sedang crash. Nah, rencana akan kita adakan via Zoom ya, jam 7:30 malam ya, tanggal 19 dan 20 November. Fasilitas yang teman-teman dapatkan ada 4. Pertama, dapat rekaman webinarnya. Jadi kalau teman-teman nggak bisa hadir, tetap dapat rekamannya. Yang kedua, gratis mengikuti webinar value investing selanjutnya. Dan ini sifatnya lifetime selama The Investor masih ada. Jadi bagi teman-teman yang bulan kemarin sudah mengikuti webinar value investing, bisa ikut lagi secara gratis. Yang ketiga, ada update ebook ya, ada ebook 15 watchlist saham yang dimana menurut kami 15 saham ini masih under value semua dan akan kita update secara berkala, dan ini juga lifetime. Yang keempat, ada supporting groupnya, dimana nanti kita bisa diskusi di grup tersebut, ini juga secara lifetime ya, selama The Investor masih ada. Nah, bagi teman-teman yang ingin mengikuti webinar kami, silahkan registrasi di website kami www.theinvestor.id ya, hanya di website resmi kami. Linknya ada di dalam deskripsi di video ini. Terima kasih sudah menonton video ini sampai akhir. Saya tunggu Anda di webinar tanggal 19 November besok ya, dan salam Passive Income.